kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, anak-anak semuanya, hari ini kita sudah memasuki di semester 2. Sebelumnya Miss mau menyampaikan selamat tahun baru untuk kita semua. Dan hari ini kita akan kembali beribadah di semester 2. Jangan lupa ikutin ya. Siapkan hati dan pikiranmu. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Lipat tanganmu semua ya nak. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih di mana kami sudah melewati tahun 2020. Kami penuh dengan sukacita. Kami tahu Tuhan, meskipun kami belajar dan beribadah di rumah, tapi Tuhan selalu ada dengan kami. Tuhan, kami akan beribadah, kiranya berkati ibadah ini menjadi yang terindah, yang termanis bagi Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk sekolah kami, kiranya Kau memberkati sekolah kami, guru-guru kami, Kau berkati mereka, pribadi lepas pribadi, dan berkati Tuhan, semoga kami bisa bersekolah kembali bertemu dengan teman-teman dan guru-guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan selama-lamanya. Haleluya, amin. Ada
kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji, hormat, dan juga syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi kami. Sampai hari ini Engkau masih memberkati kami, sudah menghantarkan kami ke tahun yang baru ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang boleh memberkati kami, Engkau yang boleh menguasai telinga kami, hati kami, pikiran kami, sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan itu boleh menjadi semangat baru bagi kami untuk menjalani kehidupan kami di tahun yang baru ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu sekalian, anak-anak didik kami yang berbahagia, kita kembali ketemu di tahun yang baru ini, tahun 2021. Dan hari ini adalah hari ke-15 kita menjalani tahun 2021 ini. Semoga apa yang menjadi harapan kita di tahun 2020 yang lalu boleh tercapai. Dan tentunya di tahun 2021 ini kita juga masih punya impian yang panjang. Ya, masih 15 hari kita jalani 2021 ini dan masih akan ada perjalanan panjang untuk tahun 2021. Nah, jadi pada hari ini firman Tuhan akan menguatkan kita. Saya akan membagikan firman Tuhan kepada kita semua, khusus juga kepada anak-anak didik kami. Ya, kami sungguh merindukan semuanya kita boleh bertemu. Tapi dengan kondisi yang masih terjadi saat ini, kita belum bisa ketemu. Halo anak-anak kami semua, bagaimana kabarnya? Luar biasa tentunya ya. Nah, ayo semua kita kumpul, dengarkan firman Tuhan pada hari ini. Bapak mau sampaikan pesan Tuhan bagi kita. Nah, mari kita buka Alkitab kita sebagai renungan kita pada hari ini dari Lukas 8 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Dengan bunyinya seperti ini. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taupan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Nah, anak-anakku sekalian, dan juga orang tua kami yang kami hormati, murid pada saat itu sedang berada di dalam perahu di tengah danau. Dan terjadilah sesuatu yang di luar dugaan, yaitu ada badai topan melanda perahu tersebut. Apa yang terjadi? Perahu tersebut menjadi goyang, perahu tersebut menjadi terombang-ambing dan bahkan sampai penuh air. Lalu apa yang dikatakan oleh para murid pada saat itu? "Guru, Guru, kita akan binasa." Mereka penuh dengan ketakutan, mereka penuh dengan kekhawatiran. Apa yang akan terjadi dengan kami kalau badai ini menimpa kapal ini? Kalau kapal ini akan tenggelam, kami akan mati. Anak-anakku sekalian, kadang-kadang itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Padahal ketika badai itu terjadi, ada Yesus di dalam perahu itu. Mereka tidak sadar bahwa sebenarnya ada Yesus di dalam. Dan mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya Yesus berkuasa untuk menghalau badai itu. Badai itu seumpama kesulitan dalam hidup kita.
Badai itu menggambarkan bagaimana masalah dalam kehidupan kita. Badai itu menggambarkan apa yang menjadi pergumulan kita. Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anakku yang kukasihi, apa persoalan hidup kita sekarang? Apa badai yang sedang menerpa kita? Apakah kita kalah dengan badai itu? Ya, mungkin kondisi ekonomi, mungkin keadaan pendidikan yang mungkin seperti saat ini tidak seperti yang kita harapkan oleh karena adanya pandemi COVID-19 ini. Ini merupakan pergumulan kita. Ini merupakan persoalan kita. Anak-anak kita sudah rindu bertemu dengan gurunya. Betul, anak-anakku sekalian, pasti ya rindu dengan gurunya. Mau ketemu dengan gurunya, mau ketemu dengan teman-temannya, tapi tidak bisa. Kenapa? Karena masih ada COVID. Ini pergumulan kita. Ini adalah badai yang terjadi dalam kehidupan kita, seperti murid-murid pada saat itu. Tapi sadarkah kita bahwa di balik badai itu, di dalam kapal di bahtera kehidupan kita ini, rupanya ada Yesus di situ. Yesus yang berkuasa itu. Kasihan deh lu, murid-murid Yesus nggak mengerti dia. Seharusnya dia tidak perlu takut karena ada Yesus yang berkuasa. Sehingga ketika murid-muridnya berkata, "Guru, kita akan binasa." Apa yang dikatakan oleh Yesus? Apa yang dilakukannya? Yang dilakukannya adalah menghardik badai itu, menyuruh diam pantai itu, danau itu. Akhirnya diam. Artinya apa? Anak-anakku sekalian, Yesus kita adalah Yesus yang luar biasa. Yesus kita adalah Yesus yang berkuasa. Dia bisa menghardik danau itu. Dia bilang diam, diam semua. Demikian juga dengan kehidupan kita. Yesus berkuasa atas kehidupan kita. Jadi jangan takut. Ya, jangan takut. Seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini. Di sana dikatakan di ayat 25, ya. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Di mana kepercayaan kita? Di mana iman kita, anak-anakku sekalian, para orang tua kami yang kami kasihi? Kita harus percaya kepada Yesus bahwa Dia mampu mengatasi segala persoalan kita. Sehingga apa yang terjadi? Dikatakan di ayat 25 selanjutnya, lalu berkatalah seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Waduh, kasihan ya. Muridnya tak kenal gurunya, tak kenal bagaimana kuasa Yesus. Apakah kita juga demikian? Saya yakin tidak seperti itu. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita adalah murid-murid Yesus yang percaya kepadanya. Jadi, mari kita bersandar sepenuhnya kepada Yesus dalam menghadapi segala badai kehidupan ini. Dalam menghadapi segala gelombang kehidupan ini, kita percayakan kepada Yesus, maka Dia akan menghardik segala persoalan yang ada. Saya percaya, anak-anakku sekalian, bahwa di masa pandemi seperti ini juga berkat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Para orang tua kami yang kami hormati juga pasti terus diberkati oleh Tuhan. Selagi kita terus bersandar kepada Tuhan. Jadi mari kita bersandar kepada Tuhan. Mari percayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Meskipun angin ribut terjadi, meskipun badai topan kehidupan terjadi dalam kehidupan kita, mari kita terus berserah kepada Tuhan. Maka Dia akan menolong kita. Maka Dia akan melepaskan kita dari segala persoalan kehidupan kita. Maka Dia akan membantu kita ketika kita berserah kepadanya. Seperti murid-murid ini. Dia akhirnya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dia akhirnya minta tolong kepada Tuhan. Dia akhirnya bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Badai di danau itu menjadi tenang. Danau itu juga menjadi tenang. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ya, anak-anakku sekalian, apapun yang menjadi persoalanmu, apapun yang menjadi ketakutanmu, serahkan semua kepada Tuhan. Maka Dia akan menolong kita. Selamat menjalani tahun 2021.
Saya yakin berkat Tuhan juga menanti kita di tahun 2021 ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas berkat-Mu yang senantiasa boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Berkatilah kami di saat kami akan menjalani perjalanan kehidupan kami di tahun 2021 ini. Hari ini kami mengawali ibadah kami untuk akan kami laksanakan secara rutin setiap minggunya di hari Jumat. Engkau yang memberkati kami ya Tuhan dengan firman yang sudah kami dengarkan, itu boleh menjadi kekuatan kami, itu boleh menjadi energi baru bagi kami, itu boleh menjadi semangat kami untuk kami menjalani kehidupan kami di tahun 2021 ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa dan penyerahan diri kami. Kami sampaikan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sekali lagi, mari kita